Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Mulkomaria. Saya dari jurusan Teknologi Laboratorium Medik. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan teori bab 11 tentang pembuatan dan penanganan larutan kerja dan larutan standar di dalam laboratorium medik. Sebelum kita lanjut ke dalam teorinya, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa sih itu larutan. Jadi, larutan adalah suatu komponen yang terdiri dari dua zat atau lebih. Nah, komponen tersebut tidak bisa dibedakan secara fisik, sedangkan istilah larutan yaitu dianggap sebagai cairan yang mengandung zat terlarut. Jadi, zat terlarut tersebut bisa berupa gas, padat, atau cair. Sedangkan pengertian larutan kerja merupakan suatu larutan yang siap direaksikan dengan spesimen yang akan diuji, seperti reagen yang sudah siap. Nah, sedangkan larutan standar merupakan larutan untuk pembanding konsentrasi pada sampel. Nah, sebelum lanjut ke teorinya, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke. Kita lanjut ke dalam teorinya ya. Pembuatan dan penanganan larutan kerja dan larutan standar di dalam laboratorium medik. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri atas dua atau lebih zat yang jumlahnya sedikit dalam larutan disebut pelarut atau solut, sedangkan jumlahnya yang lebih banyak dari zat-zat lain dalam larutan disebut pelarut atau solvent. Proses pencampuran zat terlarut dan pelarut yang membentuk larutan disebut pelarut atau solvasi. Larutan merupakan suatu sistem homogen yang mengandung dua atau lebih zat yang masing-masing komponennya tidak bisa dibedakan secara fisik. Nah, maksudnya tidak bisa dibedakan secara fisik, larutan ini bisa berbentuk gas, padat, dan cair. Berdasarkan fase larutan dibagi bermacam-macam jenis, seperti gas dalam gas. Contohnya seluruh campuran gas, jadi tidak terkontaminasi oleh larutan padat atau cair. Gas dalam cairan, contohnya oksigen dalam air. Cair dalam cairan, alkohol dalam cairan. Padat dalam cairan, contohnya gula dalam air. Masih banyak sih bermacam-macam larutan, tapi cuma sedikit seperti ini. Larutan yang digunakan laboratorium medik umumnya adalah cair dalam cair atau padat dalam cair. Larutan-larutan yang digunakan tersebut umumnya sudah tersedia dalam bentuk kemasan khusus, produk dalam bentuk reagen. Jadi, larutan di dalam laboratorium medik ini umumnya berbentuk cairan dalam cairan, padat dalam cairan. Nah, larutan kerja adalah larutan reaksi yang siap digunakan untuk reaksikan dengan spesimen yang akan diuji. Ya, contohnya kayak reagen yang siap direaksikan. Yang ketiga, larutan standar adalah larutan yang digunakan sebagai pembanding terhadap konsentrasi sampel. Ada beberapa proses persiapan atau penanganan larutan kerja di laboratorium medik, meliputi melakukan penginceran larutan, melakukan pencampuran reagensasi untuk menjadi larutan kerja. Yang ketiga, membuat larutan untuk reaksi sederhana seperti membuat larutan truk atau pemeriksaan hitungan sel darah putih atau leukosit. Next, teknik pengenceran. Yang pertama, proses pengenceran adalah campuran larutan pekat konsentrasi tinggi dengan cara menambahkan pelarut agar diperoleh larutan yang berkontraksi lebih rendah. Nah, yang kedua, pengenceran larutan adalah penambahan zat pelarut ke dalam larutan sehingga konsentrasi larutan menjadi lebih kefil dengan menambahkan air atau pelarut. Menghitung konsentrasi pengencer. Jadi, menghitung konsentrasi pengencer juga ada rumus persamaan sebagai berikut, yang meliputi M1 dikali F1 sama dengan M2 dikali F2. Keterangan, M1 ini merupakan konsentrasi larutan asal atau yang akan diencerkan. M2 volume larutan asal
atau volume yang harus dipipet. F1 konsentrasi larutan yang akan dibuat, sedangkan F2 volume larutan yang akan dibuat. Contoh soal. Seorang tenaga lab memerlukan larutan HCl 0,01 N sebanyak 100 ml. Tapi yang tersedia HCl 25N. Berapa volume HCl 25N yang diperlukan? Nah, ini merupakan contoh soal. Jadi M1-nya itu merupakan konsentrasi larutan asal. Jadi M1-nya adalah 25N. Sedangkan ditanya yaitu F1 adalah volume larutan asal. Sama dengan M2. M2 ini merupakan konsentrasi larutan asalnya yaitu 0,01 N. F2 merupakan volume larutan yang akan dibuat. Jadi volume yang akan dibuat adalah 100 ml. Setelah itu M2 dikali F2 hasil M2 dikali F2 yaitu 0,01 N dikali 100 ml yaitu hasilnya 1 N. Setelah itu M1 dibagi dengan hasil M2 dikali F2. Setelah dibagi nanti akan ketemu hasilnya F1-nya yaitu 0,04 mili yaitu volume larutan asal. Jadi seperti itu. Prosedur pengenceran. Nah, jadi ini merupakan prosedur pengenceran. Yang pertama, persiapkan alat dan bahan sebelum melakukan pengenceran. Gunakan alat ukur volume larutan yang sesuai dan memiliki akurasi tinggi. Misalnya labu ukur. Nah, jadi labu ukur ini memiliki ukuran yang akurat dan volumenya ini memiliki akurasi yang tinggi. Jadi tidak akan berubah seperti itu. Yang kedua, buat perhitungan pengenceran larutan. Jadi seperti rumus yang tadi itu, gunakan kaca dan batang pengaduk pada saat menuangkan cairan. Jadi kalau menuangkan itu pakai corong biar enggak belepotan kayak gitu. Kenali sifat zat yang akan diencerkan. Jadi kita harus tahu gitu mengenali zat-zat yang kita encerkan seperti itu. Kalau seumpamanya reagen itu terkena kulit akan mengalami kayak luka kayak gitu, iritasi. Jadi kita harus hati-hati. 5. Ukur jumlah larutan yang akan diencerkan. 6. Tambahkan aqueous ke dalam labu secara hati-hati untuk menghindari kelebihan batas meniskus membaca volume. Hentikan penuangan aqueous sampai kira-kira 1 cm selebar telunjuk tangan. Tanda batas volume labu, perhatikan meniskus bawah atau meniskus atas. 7. Bersihkan hati-hati tetesan cairan pada dinding bagian-bagian dalam labu secara hati-hati menggunakan tisu sebelum melakukan pencampuran atau homogenisasi. Yang 8. Lakukan pencampuran atau homogenisasi larutan dalam labu ukur dengan cara standar. 9. Pelihara kebersihan alat dan meja kerja sebelum dan sesudah melakukan pengenceran. Jadi kebersihan itu merupakan suatu tindakan yang penting gitu. Sekarang teknik membuat larutan. Pembuatan larutan adalah suatu cara mempelajari pembuatan larutan dari bahan cair atau padat dengan konsentrasi tertentu. Menghitung konsentrasi larutan. Konsentrasi didefinisikan sebagai jumlah zat terlarut dalam setiap satuan larutan atau pelarut. Cara menyatakan konsentrasi dalam satuan fisik adalah persen. Berat per berat, persen berat per volume. Next. Nah, ini merupakan rumusan persen berat per berat atau UE per UE. Konsentrasi larutan persen berat per berat menyatakan banyaknya berat zat terlarut dengan satuan gram. Dalam 100 gram zat pelarut berikut rumusnya. Ini merupakan rumus berat per berat. Kalau
gram ini berbentuk serbuk dan dinyatakan gram atau kilogram. Ini merupakan rumus persen berat per berat sama dengan gram zat larut kali 100% per 100 gram larutan. Contoh soal. Berapa konsentrasi larutan yang dibuat 15 gram NaCl yang dilarutkan dalam 100 gram aquades? Nah, jawab. Langsung jawab aja. 15 per 100. Jadi 15 dibagi 100 hasilnya 15%, jadi W per W. Yang kedua yaitu persen berat atau volume. Konsentrasi larutan persen berat per volume menyatakan berat zat larut dengan satuan gram dalam 100 ml zat larut. Rumus W per V, persen berat per volume, gram zat larut per 100 ml larutan. Contoh, berapakah konsentrasi larutan yang dibuat dari 15 gram NaCl yang dilarutkan dalam 100 ml aquades? Jawab, W per V sama dengan 15 per 100 sama dengan 500%. Kenapa dinyatakan berat per volume? Karena W ini merupakan gram dan V ini merupakan volume, yaitu dalam keadaan encer. Kalau V itu dinyatakan dengan encer. Next. 3. Persen volume. Persen volume per volume. Konsentrasi larutan persen volume per volume menyatakan banyaknya volume zat pelarut dalam mililiter gram dalam 100% zat pelarut. Contohnya, ini merupakan rumus dan contoh soal. V per V sama dengan persen volume per volume, mili zat larut per 100 mili larutan. Contoh soal. Berapakah konsentrasi larutan yang dibuat dari 15 mili NaCl yang dilarutkan dalam 100 mili? Jawab, 15 per 100, hasilnya 15%. Nah, V per V ini merupakan larutan encer, sedangkan kilogram ini merupakan larutan berbentuk bubuk. Next. Menimbang bahan. Menimbang bahan ini adalah cara untuk menimbang bahan. Gunakan neraca analitis untuk melakukan penimbangan. 1. Ketahuilah sifat zat yang akan ditimbang. Jadi kita harus mengetahui sifat-sifat zat yang kita timbang ini. 2. Periksa keberadaan alat. Nah, sebelum kita menimbang, kita harus periksa keadaan alat dulu. Yang ketiga, tempatkan neraca pada meja datar. Nah, jadi kita harus tempatkan neraca di meja datar dulu. 4. Sebelum menimbang, posisikan neraca pada angka 0. Sebelum menimbang, kita harus memposisikan angka 0. 5. Siapkan kertas timbang untuk melakukan penimbangan zat. 6. Tentukan kertas timbangan pada neraca, kemudian posisikan kembali angka tertera 0,00. 7. Timbang kertas timbangan, kemudian catat berat kertas tersebut. Nah, setelah menimbang kertas, kemudian catat nilai kilogram dari kertas tersebut. 7. Timbang kertas, tambahkan 8. Masukkan zat yang akan ditimbang, lakukan hal tersebut secara hati-hati. Jadi kita harus melakukan penimbangan secara hati-hati dan tidak boleh terburu-buru. 5. Hentikan penimbangan zat sampai berat yang diinginkan. Kalau sudah beratnya pas, kalau sudah ditentukan, lakukan penghentian penimbangan. Next. Penyimpanan larutan. Cara untuk menyimpan bahan-bahan kimia sama seperti penyimpanan alat laboratorium. Yang pertama, harus ditempatkan di tempat khusus. Yang kedua, wadah larutan dan lokasi penyimpanan harus diberi label yang jelas. Jadi harus diberi label yang jelas dan harus ada keterangannya. 3. Gunakan wadah larutan yang tahan terhadap sinar matahari seperti kaca yang berwarna coklat.
4. Perhatikan suhu penyimpanan untuk masing-masing larutan. 5. Urutan penyimpanan berdasarkan pemakaian yang sering digunakan disimpan paling depan. Lakukan perhitungan kebutuhan larutan kerja dalam satuan standar berdasarkan kebutuhan HT mingguan bulanan. 7. Dalam menggunakan reagensi hiasi produksi manufaktur filler, reagensi hiasi memiliki masa kedaluarsa yang lama. 8. Di samping pemberian label pada reagensi hiasi, jangan lupa di botol reagensi hiasi diberi nama reagen konsentrasi, tanggal penerima, tanggal pembuat, masa pemakaian baik, tanggal kedaluarsa, kelar litigasi, lokasi penyimpanan. 9. Sebaiknya kita tempatkanlah larutan di fasilitas penyimpanan secara tertutup seperti valam, kabinet, lemari kaca, lemari es, dan lainnya. 10. Untuk menjaga kualitas reagensi hiasi selama masa penyimpanan, lakukan pembagian larutan dalam botol-botol refill dengan volume sesuai kebutuhan. 11. Kondisikan ruangan dingin atau ber-AC. Pilih lampu ruangan yang fireproof. 12. Tempatkan penyimpanan harus kering, bersih, rapi, jauh dari sumber panas dan terik sinar matahari. Buat sistem administrasi untuk sistem stok dan lain-lainnya. Nah, begitulah presentasi bab 11, teori tentang pembuatan